Kita malam ini ngobrol-ngobrol. Kita malam ini ngobrol-ngobrol ya Pak, Bu, mengenai purgatorium. Tetapi kita nggak bahas dari segi magisterium, bukan dari KGK. Hanya sedikit yang mungkin diperlukan dari KGK jika Bapak Ibu berminat. Tetapi kita lebih ke arah kesaksian dari para kudus, dari mistikus. Jadi di sini bukan untuk diperdebatkan, namun kita belajar apa pesan Tuhan melalui mereka. Karena ternyata Tuhan pakai banyak sekali Bapak Ibu. Orang-orang kudus banyak sekali. Termasuk Padre Pio. Dan ternyata Santa Faustina itu hampir mencakup seluruhnya. Dari kesaksian para kudus itu ada di buku Faustina. Walaupun tidak detail ya. Kalau ini kesaksian ya. Sangat detail. Maksudnya detail teknis. Malam hari di kamar ada suara. Nah, Faustina nggak demikian. Tetapi mengenai api penyucian, ternyata sudah merangkum semuanya. Luar biasa. Cukup buku BHF itu kita sebetulnya sudah bagus. Kita diperkaya dengan hal-hal apa kesaksian yang lain. Mari kita lihat. Saya sudah co-host ya, Bu Linda. Saya share screen ya. Udah. Ya, silakan, Pak. Oke, makasih Pak Thomas. Nanti kalau ada yang mau di-sharingkan, mau ditanyakan langsung aja ya. Kalau nggak lupa ntar. Oke, sudah munculkah? Sudah. Oke, bagus. Purgatorium. Di bahasa Indonesia kan api penyucian, bukan api pencucian. Api penyucian. Bapak Ibu, siapa yang berminat masuk purgatorium? Adakah? Enaknya masuk Ada nggak? surga. 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 Oke, Bros. Siapa lagi ya? Surga, Pak. Pak Thomas sama Bu Linda bareng ya, surga. Yang lain? Surga, Bu tapi Linda berarti masih ke surga tuh. dulu ya, Pak. Tapi apa? Maaf. Tapi mungkin harus mampir ke sana dulu. Banyak dosanya soalnya. Nggak bisa langsung. Nggak ada jalan tol. Banyak Surga. Tapi kalau dosanya pasti nih. masuk surga, Nanti kita ya agak tahu. Iya. ya kita diskusikan ya. Oke, kita lihat dulu. Sekedar singkat aja. Siapa sih yang pada masuk ke purgatorium itu? Barang siapa mati dalam rahmat dan persahabatan dengan Tuhan. Jadi masuk purgatorium ada syaratnya loh. Matinya dalam keadaan berrahmat dan bersahabat dengan Tuhan. Namun belum disucikan sepenuhnya secara sempurna ya. Maka ia yakin akan keselamatan yang kekal, pasti masuk surga. Dari purgatorium pasti masuk surga. Nggak bisa balik arah masuk neraka, nggak bisa. Namun ia tetap harus melakukan penyucian untuk memperoleh kesucian yang diperlukan agar ia dapat masuk dalam kebahagiaan surga. Artinya mati dalam keadaan berahmat dan bersahabat adalah mati seseorang meninggal dalam keadaan tidak memiliki dosa berat. Wah, ini saya sudah susah nih. Masuk purgatorium saja sudah susah. Karena berikutnya masuk surga. Jadi dia nggak punya dosa berat. Nah kalau manusia kan pasti punya ya Bapak Ibu ya. Nggak apa-apa. Yang penting sudah mendapat sakramen pengampunan. Pengakuan dosa ya. Sudah diampuni. Dapat absolusi ya. Dan sudah membayar penitensi. Nah kalau sudah berdosa berat, sudah mengaku dosa, itu sudah bersahabat dan berrahmat. Tapi belum disucikan secara sempurna. Maksudnya belum sempurna dalam kasih Bapak Ibu. Kadang-kadang seseorang mengasihi sesamanya, mengasihi, tapi berpamrih. Nah ini, jadi nggak sempurna. Tetap nggak bisa masuk surga. Harus mampir purgatorium.
apalagi tidak mengasihi sesamanya ya. Oke, itu aja. Biar tahu siapa yang masuk purgatorium. Berarti orang-orang atau kandidat masuk surga. Berarti orang yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kalau nggak dikasih Tuhan, nggak bisa masuk purgatorium. Jadi dibuat saya, Loki, masuk purgatorium sebuah perjuangan. Oke, kita lihat Bapak Ibu. Ada banyak kesaksian orang kudus. Kita lihat satu persatu. Tapi sebelum kita lihat mereka, Bapak Ibu pernah dengar nggak? Tetangga, saudara, bahkan keluarga inti, mungkin ayah, ibu, kakek, nenek, atau siapapun pernah memanggil arwah. Pernah dengar nggak? Kakeknya dipanggil, menanyakan password atau kunci lemari besinya, atau di mana disimpan pundi-pundi berliannya. Pernah dengar begitu nggak? Nah, jalangkung. Jalangkung. Saya pernah loh, Bros. Tetangga saya namanya Om Japsen itu. Nah, dia itu dipanggil, wah dikerumunin di rumahnya itu, dikerumunin banyak orang begitu. Dan orang yang kemasukan itu persis suaranya dengan Om Japsen dan tahu segala sesuatunya. Sebentar-sebentar meludah, maaf ya. Sebentar-sebentar meludah. Terus kalau jalan sandalnya diseret, pokoknya sama persis begitu. Saya penonton, tapi semua bisa dijawab. Bagaimana cara memanggil istrinya, membentak anaknya. Persis sekali. Bapak Ibu, itu bukan arwah yang ada di atas sana. Baik di neraka, di purgatorium, surga. Tidak bisa. Jadi kalau ada dukun, mediator, atau siapapun yang memanggil arwah, kemudian ada respon dari arwah itu, 100% itu setan. 100%. Bukan 99, tapi 100% itu setan. Karena mereka tidak bisa keluar dari sana tanpa seizin Tuhan. Ntar enak sekali. Sebentar-sebentar dipanggil, setiap hari dipanggil, jalan-jalan terus. Nggak disucikan gitu kan. Wah, bisa nostalgia di bumi. Nggak bisa Bapak Ibu. Kecuali atas seizin Tuhan. Oke. Kita lihat, saya ambil hanya beberapa ya Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu sudah familiar. Kalau doa di buku putih yang novena dan sebagainya itu kan ada Santo Alfonsus de Liguori ya, sudah terbiasa. Nah, di dalam kehidupan Santo Alfonsus ini ada seorang suster yang namanya Suster Katarina. Dia dari biara Agustinian ya. Suster ini berdevosi kepada jiwa-jiwa yang diambil penyucian. Maksudnya dia selalu mendoakan jiwa-jiwa mereka. Nah, di kota tempat tinggal si Suster Katarina ini ada seseorang yang berdosa, yang terkenal, moralnya buruk, namanya Maria. Ketika si Maria ini meninggal, orang yang berdosa yang berat ini, semua orang pasti sudah mengira dia masuk neraka. Dan pada waktu dimakamkan, pemakamannya, hanya sedikit yang datang. Dan datang itu pun bukan untuk si Maria yang meninggal, tetapi untuk menghormati keluarganya, mungkin kenalan ayahnya, ibunya, adiknya, kakaknya, begitu, tantenya. Tapi mereka datang ya hanya basa-basi begitu. Datang makan kacang mungkin ya kuaci atau apa gitu, atau jeruk gitu. Duduk gitu ya. Jadi hanya seperti ritual saja. Tetapi mereka tidak berdoa bagi arwah si Maria. Nah, 4 tahun kemudian sejak si Maria itu meninggal, Suster Katarina yang berdevosi kepada jiwa-jiwa yang sudah meninggal itu mendapat penglihatan dari si Maria ini. Nah, pada waktu dia menampakkan diri, si Maria ini mengatakan bahwa
Dia membuat tanda gitu ya. Suster Katarina kaget kan. Terus Suster Katarina tanya, siapa kamu? Aku Maria. Maria yang malang. Yang sudah lama meninggal 4 tahun yang lalu ya. Tersisihkan dan terlupakan oleh semua orang. Nah ini penting. Tersisihkan dan terlupakan oleh semua orang. Si Suster Katarina bingung. Hah? Kamu Maria? Kok kamu masih selamat? Karena kalau dari neraka nggak bisa keluar kan? Berarti ini dari surga atau dari penyucian? Kalau minta tolong berarti dari api penyucian. Kok kamu bisa selamat? Nah, apa kata si Maria, Bapak Ibu? Si Maria, aku diselamatkan berkat perantaraan Sang Bunda Allah, Bunda Maria. Ketika aku akan meninggal sendirian, karena kan dia kelakuannya buruk. Saya nggak tahu buruknya itu apa, nggak disebutkan. Apakah dia itu kriminal atau pelacur, nggak nyebutin, nggak disebutin. Ketika aku akan meninggal dan sendirian, tanpa pertolongan doa-doa, aku berdoa kepada Bunda Maria. Nah, doanya seperti ini Bapak Ibu, yang ada di slide. Oratuku, mohon Bu Ros bacakan Bu Ros. Oh Ratuku, Engkau adalah perlindungan para pendosa dan mereka semua yang tersisihkan. Lihatlah, keadaanku yang sepenuhnya tersisihkan, dan anugerahkanlah bagiku pendampinganmu. Terima kasih Bu Ros. Doanya singkat. Ternyata doa singkat itu tidak berkurang maknanya dibandingkan doa yang panjang. Doa yang singkat ini didengarkan oleh Bunda Maria. Dan penyelamatnya dia itu Bunda Maria, Bapak Ibu. Jadi Bunda Maria, makanya kalau kita doa salam Maria, doakanlah kami sekarang dan pada waktu kami mati. Nah ini terbukti ya, pendampingan dari Bunda Maria. Jadi si Maria pendosa ini selamat gara-gara pertolongan perantaraan Bunda Maria. Dikatakan bahwa Bunda Maria tidak hanya seperti itu loh. Tidak hanya menyelamatkan aku dari neraka. Kan harusnya dia masuk neraka. Jadi masuk ke purgatorium. Vonis neraka dibatalkan. Masuk ke vonis api penyucian. Wah itu sudah luar biasa. Tapi nggak hanya sampai di situ. Bunda Maria meminta kepada Yesus untuk mempersingkat waktu proses pemurnian jiwanya di api penyucian. Jadi dua bantuan yang diberikan oleh Bunda Maria. Maka doa ini boleh kita contoh Bapak Ibu. Kita hafalkan atau kita tulis pada waktu kita mungkin sakratul maut, kita bisa ucapkan. Karena terbukti kan. Tetapi karena Tuhan itu adil, maka Bunda Maria kan meminta kepada Yesus untuk mempersingkat. Tetapi karena keadilan Allah, Allah itu juga maha adil, selain maha rahim. Ya sudah, karena bundanya minta, seperti pesta perkawinan di Kana, dipersingkat waktunya, tapi intensitasnya diperbesar. Sengsaranya luar biasa. Tapi waktunya dipersingkat. Nah, jadi memenuhi kehendak Bunda Maria kan, Yesusnya. Tetapi dia mengalami penderitaan yang amat sangat luar biasa. Menderita lebih intensitasnya lebih tinggi begitu. Oke. Terus si Maria pendosa meminta kepada Suster Katarina yang berdevosi kepada jiwa-jiwa, tolong doakanlah aku dengan cara adakanlah, persembahkanlah beberapa misa kudus untukku. Dia nggak nyebut angka, beberapa. Di kesaksian-kesaksian para kudus lainnya, kita nggak bahas di sini karena waktunya pendek, itu ada yang 3 kali, ada yang 33 kali
Nah, pertanyaan buat kita, refleksi buat kita Bapak Ibu. Apakah ada jiwa-jiwa yang terlupakan seperti itu di sekeliling kita? Anak kita, menantu, saudara, ayah, ibu, kakek, nenek, mertua, ada nggak Bapak Ibu? Terlupakan. Nah, udah lama matinya. Ada nggak? Bisa jadi. Kemungkinan ada. Betul. Bahkan kakek saya, kakek dari ayah dari kakek saya nggak tahu. Namanya siapa, kuburannya di mana, nggak tahu tuh. Nah, kebetulan masih di, di negara yang lain ya. Jadi di Fukian sana itu di mana itu nggak tahu saya. Dengan kata lain, menjadi kewajiban kita untuk sadar orang-orang yang mencintai aku dulu itu, sudahkah aku membalas budinya dengan mendoakan jiwanya? Loh, waktu hidup dia mencintai aku loh. Walaupun aku nggak mencintai dia, tetapi sekarang waktunya aku membalas budi. Mungkin nenekku, ibuku, ayahku, paman, apa siapa deh gitu ya, mertua. Ini refleksi yang dapat kita ambil dari cerita dari Suster Katarina ini. Oke, yang kedua, Suster Veronica Giuliani. Itu tahun hidupnya seperti itu. Jadi, suster ini ada di Biara Klaris namanya. Biara Hinadina. Biara Dina Kapusin ya, di Castello. Saya nggak tahu tepatnya kota Castello di mana, saya nggak tahu. Dia menerima stigmata, Bapak Ibu. Jadi luka-luka Yesus. Luka-luka Yesus itu yang timbul itu biasanya hanya 5. Yang di tubuhnya nggak keluar. Yang keluar hanya di tangan kiri, tangan kanan, kaki kiri, kaki kanan, dan lambung. Biasanya stigmatanya di situ. Nah, dia mengalami stigmata di jantungnya. Setelah meninggal diperiksa oleh dokter internis, memang betul ada. Pada waktu hidupnya dia mengalami banyak pencobaan. Dengan hadiah, dengan pengalaman, sebagai kompensasi dari Tuhan, dia dapat anugerah adikodrati ya. Maksudnya menjadi mistikus begitu. Dapat stigmata. Beberapa kali dia mendapatkan penglihatan dari purgatorio. Dan banyak jiwa-jiwa dibebaskan dari sana berkat doa-doanya dia. Ini kebetulan atau tidak ya? Dia meninggal pada hari Jumat Agung tahun 1727. Setelah 33 tahun menderita. Lucu ya? Meninggalnya sama dengan Yesus, Jumat Agung, dan jumlah tahun penderitaannya sama dengan umur Yesus, 33 tahun dia menderita sakit. Dia menuliskan di buku hariannya pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan api penyucian. Dia katakan begini, dia punya pastor di parokinya namanya Pastor Vitale. Namanya ya. Pada suatu misa pagi saat terima komuni, dia melihat sebuah tangan dengan baju seorang anggota biara Fransiskan. Dan suara berseru, dan ada suara berseru, tolong, tolong. Dan dia mengenal suara itu. Itu suara Pastor Vitale. Tapi kan dia juga ragu ya, ini setan, halusinasi, atau apa gitu ya. Dia abaikan saja. Yang penting aku doakan, kata Suster Veronica. Nah, dia mendoakan Pastor Vitale. Kemudian tidak lama setelah itu, nggak disebut berapa hari, Pastor Vitale masuk ke dalam mimpinya dia. Mimpinya Suster Veronica tadi. Menggenggam tangan Suster Veronica. Loh kok tangan lagi ya gitu. Sama seperti pada waktu terima komuni itu. Dan tangan Suster Veronica berasa sangat sakit. Seperti dipotong-potong katanya. Dan merasakan dingin yang luar biasa. Seperti es. Sehingga Suster Veronica nggak tahan. Dan ada suara.
ini adalah saat aku membutuhkanmu. Suara Pastor Vitale sama dengan suara pada waktu di misa itu. Dan suara pada waktu pastor itu hidup. Tapi suaranya itu memancarkan kebahagiaan. Tidak seperti pada waktu suara itu muncul di misa pagi hari. Suara yang sama, berbeda pada suaranya Pastor Vitale, tapi pada waktu misa pagi suaranya sedih, sedangkan sekarang dalam mimpi suaranya bahagia. Kenapa? Karena Suster Veronica sudah mendoakannya. Jadi bermanfaat sekali ya. Dan di dalam mimpinya Pastor Vitale tadi mencengkeram kembali tangan Suster Veronica. Semoga perjanjian ini dapat kupertahankan. Enggak jelas sih maksudnya perjanjian apa. Mungkin didoakan itu mungkin ya. Langsung Suster Veronica terbangun Bapak Ibu, kaget ya. Dan melihat sebuah bayangan keluar dari kamarnya. Tapi enggak dijelaskan itu bayangan siapa. Nah, rasa sakit tangannya Suster Veronica karena tadi kan mimpi digenggam oleh Pastor Vitale. Pada waktu bangun itu rasa sakitnya masih ada. Dan dingin sekali gitu. Sampai sore hari baru hilang. Jadi sebagian tangan Suster Veronica berasa kaku. Sejak bangun tidur sampai sore. Itu kesaksian Suster Veronica. Yang pertama ya, ada satu lagi yang saya akan ceritakan. Yaitu pada waktu Tuhan memberikan berkatnya dengan menggenggam salib. Yesus menggenggam salib, memberkati Suster Veronica ini. Jadi berkat sengsara dan wafatnya serta perantaraan Bunda Maria, Suster Vitale diberi rahmat. Jadi suatu pagi setelah menerima komuni, Tuhan memberitahu bahwa ada jiwa di api penyucian yang saat itu sedang sangat menderita. Tuhan Yesus memberitahu begitu kepada Suster Veronica. Diperlihatkan, jadi dia mendapat vision gitu ya. Diperlihatkan kepada Suster Veronica sebuah tempat yang gelap sekali dan sangat mengerikan. Dan muncul seekor binatang yang sangat mengerikan. Tapi tiba-tiba lenyap. Dan Suster Veronica mendapat pengertian bahwa binatang itu adalah jiwa tadi yang sedang sangat menderita. 2-3 kali jiwa itu menampakkan diri. Jadi bukan godaan iblis ya. Jadi binatang itu bukan gangguan iblis. Betul-betul jiwa tadi berbentuk binatang kan. Binatang yang mengerikan tadi. Si binatang tadi mengatakan bahwa ini aku benar jiwa di api penyucian bukan iblis. Dan jika kamu, si jiwa tadi mengatakan pada Suster Veronica begini. Dan jika kamu ingin merasakan penderitaanku, engkau akan mati kesakitan. Jadi Bapak Ibu, di api penyucian itu ternyata sakitnya luar biasa. Nanti kita akan bahas mengenai Maria Sima ya. Tempat gelap itu sangat mengerikan dan menyiksa. Terdapat berbagai cara penyiksaan. Dan menyiksa banyak jiwa pada saat bersamaan. Tetapi jiwa-jiwa itu disiksa dengan kadar yang berbeda-beda. Tidak ada yang sama. Pasti ya, karena dosa saya dengan dosanya Bu Hilda, dengan Pak Yopi, dengan Bu Lani, dengan Bu Juli, nggak sama. Dengan Pak Thomas, pasti nggak sama. Jadi hukumannya pasti berbeda-beda. Di sini Suster Veronica mendapatkan pengertian bahwa Tuhan ingin agar Suster Veronica memahami sepenuhnya segala siksa yang ada di api penyucian. Sehingga jiwa-jiwa itu sangat menderita. Supaya apa? Supaya dia dapat menceritakan kepada pastor pembimbingnya dan kepada orang-orang seperti kita, supaya kita mendapat pengetahuan. Oke, sekarang kita lanjutkan yang berikutnya, Maria Sima. Ini kita bahas agak banyak. Karena kita bisa banyak belajar dari Maria Sima. Maria Sima itu bukan santa.
Tetapi sedikit background, pada waktu kecil dia 3 kali mencoba bergabung menjadi suster di biarawan, ditolak gara-gara penyakitnya dia. Setelah itu dia bekerja dengan saudara laki-lakinya di sebuah kota di, aduh saya lupa namanya itu, di sebuah kota. Dia aslinya Austria. Dia di kotanya ya dekat-dekat Austria situ bekerjanya. Anehnya, dia sangat mengasihi misa kudus ya, misa ekaristi itu. Tetapi pada waktu dia mau ke gereja, anehnya, dia bekerja pada seorang petani. Pada waktu dia mau ke gereja, istri petani itu selalu sakit. Jam 6 pagi. Selalu sakit pada hari Minggu. Lucu kan? Pada hari biasa sehat. Dan sembuh kembali setelah jam ekaristi selesai. Jadi istri petani di tempat dia bekerja itu melarang dia pergi karena sakit. Diminta untuk menemani. Jadi Maria Sima nggak bisa pergi ke gereja. Sedangkan saudara laki-lakinya bisa pergi. Nah, suatu ketika pada Pentakosta, Maria Sima pada sehari sebelum Pentakosta sudah senang sekali tuh. Oh sehat, besok aku ke misa. Anehnya paginya sakit lagi. Jam 1 siang sembuh. Dan Maria Sima lari, ngumpet di belakang bangunan, menangis. Karena dia kecewa sekali nggak bisa menghadiri misa kudus. Tapi Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ada banyak merpati berbentuk seperti awan datang ke pangkuannya. Ada yang di tanah, ada yang di bangku. Menemani Maria Sima selama 1 jam. Sehingga dia happy. Beberapa saat kemudian, Maria Sima tanya pada tetangga-tetangganya. Di sini siapa yang memelihara merpati? Atau pernah nggak kedatangan merpati? Tidak ada. Tidak pernah ada burung merpati ke situ. Nah, itu mungkin berlambang dari Roh Kudus ya. Oke, itu background Maria Sima. Jadi dia dicobai untuk dijauhkan dari Tuhan. Baik pada waktu dia ingin menjadi biarawati maupun pada waktu dia ingin menerima hosting. Tetapi karena kesetiaan ketaatannya, dia dianugerahi dengan vision. Dengan anugerah khusus. Bisa berkomunikasi dengan jiwa-jiwa di api penyucian dan bisa melihat mereka. Ini pahalanya. Ya. Jadi, suatu ketika si Maria Sima tahun berapa ya? 1940. Berarti umur 25 tahun. Itu pengalaman pertamanya dia. Di kamarnya ada suatu suara. Seperti seorang laki-laki yang mundar-mandir. Ditanya, siapa kamu? Diam aja. Bangun Maria Sima, dipegang. Angin doang. Terus dia tidur lagi. Besok paginya, dia lapor pada pembimbing rohaninya. Pembimbing rohaninya menasihati, jangan tanya siapa kamu, tetapi apa yang kau mau dariku. Betul Bapak Ibu. Malam-malam berikutnya datang lagi, ditanya oleh Maria Sima, apa yang kau mau dariku. Nah, ternyata jiwa tadi mengatakan, tolong persembahkan misa kudus 3 kali untukku. Maka aku akan dibebaskan dari api penyucian. Nah, mulai itu tahun 40 ya, kan Maria Sima tahun 1915 lahirnya. Tahun 40 berarti dia usia 25. Sejak hari itu dalam setahun 2-3 jiwa datang. Tapi tahun berikutnya setiap hari banyak jiwa datang. Bapak Ibu, jika jiwa itu datang, berarti itu atas izin Tuhan. Dan pasti kalau dia datang kepada kita, kita itu pasti
mempunyai kekayaan rohani. Kita seorang pendoa. Kita yang berdevosi kepada jiwa-jiwa. Nggak mungkin seorang yang apa ya, seorang yang membutuhkan anggur atau gandum datang ke petani padi, nggak dapat apa-apa dia. Jadi kalau kitanya sendiri, seperti saya gitu ya, saya pendosa besar. Saya didatangin arwah, itu pasti setan. Bagaimana mungkin kan? Saya sendiri berdosa besar. Saya tidak berdevosi kepada jiwa-jiwa. Saya berusaha memang membawa doa jiwa-jiwa itu. Tetapi saya tidak berdevosi pagi, siang, malam demikian. Nah, mereka dapat apa dari saya? Ah, itu pasti setan itu. Tetapi bagi seorang yang berdevosi, yang sangat dekat pada Tuhan, dan mendoakan jiwa-jiwa itu, kalau dia datang, berarti itu bagus sekali. Jangan ditolak. Tanyakan saja apa yang kau mau dariku. Ini resmi. Kalimat ini disetujui untuk dipakai. Jadi tidak perlu menanyakan siapa dia. Karena Tuhan tahu pada waktu kita berdoa, siapa yang kita maksud, jiwa yang datang tadi malam misalnya, itu sudah tahu Tuhan. Jadi nama nggak begitu perlu. Tapi nggak apa-apa kalau dia mau nyebutin. Nah, Maria Sima itu diberitahu. Jiwa-jiwa itu membutuhkan apa sih? Yang terutama itu misa kudus. Nah, Bapak Ibu, mungkin di antara kita yang hadir malam ini, ada yang tante, om, ayah, ibu, anak, kakek, nenek yang sudah meninggal. Saudara, mertua. Mari, dari inner circle dulu. Lingkaran yang paling dalam dulu. Mulai yuk kita bawa, kita persembahkan misa kudus di gereja, tapi kita harus hadir ya, untuk keselamatan jiwanya. Karena bisa saja sudah tidak ada yang mendoakan loh. Benar-benar terlupakan. Bahkan kita sendiri bisa lupa karena saking sibuknya. Oke. Bapak Ibu, izinkan saya bertanya. Dulu yang menjawab siapa ya? Saya lupa. Dari Cideng juga. Penderitaan di api-api penyucian itu sebenarnya api yang bagaimana sih? Kalau menurut pendapat Bapak Ibu, silakan. Saya mohon pendapat dari beberapa orang. Api penyucian itu Panas. api yang bagaimana? Yang panas. Panas. Oke. Silakan yang lain. Ayo. Kerinduan. Kerinduan. Oke. Berikutnya. Satu lagi. Silakan Pak Thomas, Bu Linda, Bu Erni, Bu Jul, Bu Lani, Bu Mega. Siapa? Bu Kartika. Api penyucian yang bagaimana sih? Imajinasi kita bagaimana gitu? Pokoknya nggak enak. Nggak enak pokoknya. Betul sekali. Nggak enaknya Pol. Nggak enak. Jadi bukan api seperti di kompor. Tetapi Bapak Ibu, di kitab suci, kita tahu, sejak di perjanjian lama, Musa pada waktu berbicara dengan Tuhan, bagaimana Allah menampakkan dirinya di semak belukar ya, yang keluar apinya. Tapi semak belukarnya nggak terbakar kan? Pada waktu bangsa Israel dipimpin keluar dari Mesir, dipimpin oleh tiang api pada waktu malam. Pada waktu siang tiang awan. Di perjanjian lama. Apalagi Elia. Suaranya bagaikan obor api. Dianya sendiri berkhotbah seperti api. Banyak sekali ya. Perjanjian baru. Roh Kudus seperti lidah-lidah api. Jadi memang gambarannya adalah api itulah yang memurnikan ya. Para rasul di ruangan tertutup di lantai 2 di Senakulum mendapatkan
Roh Kudus dalam bentuk lidah-lidah api sehingga mereka bisa berbahasa lain. Tetapi mereka nggak terbakar kan? Nggak nggak kosong hangus begitu. Karena bukan api kompor begitu, rinai gitu bukan. Nah, di sini api penyucian, gambaran dari Maria Sima adalah apabila, ini gambarannya agak mudah dipahami. Dia memakai analogi begini, Bapak Ibu. Jika malam ini ada seorang pemuda yang cakep ganteng sekali, atau wanita yang cantik sekali, datang terus menyatakan cintanya kepada Bu Hilda, kepada siapa aja lah, Pak Yopi, kepada Dokter Alex, kepada siapa aja. Tetapi Bu Hilda, Pak Yopi, Bu Ros, Pak Thomas itu masih belum mandi, berbaju kotor. Sedangkan si wanita tadi atau si pria tadi ingin memeluk kita. Dan kita masih rambutnya kusut, ingusan, pokoknya eh, belum sikat gigi. Apakah kita mau berpelukan dengan dia? Pasti enggak ya. Pasti kita mandi dulu, sikat gigi dulu, berias dulu, pakai perfume dulu. Nah, analoginya seperti itu. Jadi, suatu kerinduan untuk segera menemui kekasihnya, yaitu Allah. Tetapi karena kita belum pantas, kita menceburkan diri ke api penyucian. Jadi bukan Tuhan yang menceburkan diri. Kita sendiri yang mandi. Nah, tapi ini nggak ditulis di buku ya. Ini pemahaman saya. Kita sendiri yang mandi. Di sini kita yang masuk ke api penyucian. Nah, itu ditulis di buku ya. Bukan bukunya Maria Sima, tapi kepada Bapak Gereja. Kita menceburkan diri ke api penyucian. Kita menceburkan diri ke neraka. Jadi jiwa kita tuh taat. Enggak pantas aku. Jadi nggak bisa manipulasi. Aku nggak pantas, tapi aku pengen enak. Aku masuk surga deh. Oh, nggak bisa. Karena apa? Jiwanya malu. Nggak pantas. Jadi kita nggak akan masuk ke surga. Langkah kita nggak akan membawa kita ke surga. Karena jiwa kita sendiri nggak mau. Masih belepotan. Kita masuknya kemana? Mungkin api penyucian. Mungkin terjun ke neraka. Karena di situ sudah tidak bisa menipu lagi. Jiwa kita sudah nggak bisa menipu lagi. Oke, jadi itu analogi dari Maria Sima yang mungkin berguna. Ya, suatu kerinduan kata Bu Hilda. Kerinduan untuk melihat Allah. Nah itu, melihat kekasih yang cantik sekali, yang ganteng sekali, tapi kitanya belum murni, belum kudus. Karena yang kudus tidak bisa bersatu dengan yang tidak kudus. Ya kita bawa COVID, pasti kita harus isolasi kan, sampai kita sembuh. Kalau enggak ya kita mengotori surga. Dan itu tidak boleh. Dan itu tidak bisa. Nah itulah yang disebut dengan api penyucian, api cinta kasih. Penderitaannya seperti itu. Namun kesaksian dari para kudus itu juga sangat menghanguskan. Sangat membakar, termasuk Faustina. Ya. Jadi apinya menyakitkan seperti kata Paulus. Yang membakar. Bapak Ibu, kalau jiwa-jiwa di api penyucian, terus dikasih pilihan, kamu mau tetap di sini atau kembali ke bumi? Kembali ke bumi kan bisa aja ya enak gitu ya. Maksudnya kita hidup lagi makan bakso atau empek-empek gitu. Nggak panas gitu. Kira-kira jiwa-jiwa itu mau kembali ke bumi apa enggak? Tidak. Betul, Bu. Tidak mau. Kenapa tidak mau? Karena kalau situ udah pasti ke surga. 100. Mantap. Di api penyucian itu halte menuju terminal. Pasti ke surga. Kalau ke bumi, belum tentu belum tentu ke api penyucian lagi. Bisa ke neraka kalau kita berbuat dosa. Jadi
ternyata di siksaan api penyucian itu terdapat kebahagiaan. Karena apa? Suatu harapan yang pasti. Melihat Allah muka dengan muka. Tadi sudah melihat Allah sebentar. Pada waktu diadili. Karena kita pada waktu meninggal, itu langsung mendapat pengadilan pribadi. Nanti pada akhir zaman, mendapat pengadilan yang kedua. Atau pengadilan umum. Nah, pada waktu pengadilan pribadi, kita melihat Allah tadi, walaupun hanya sekejap dan samar-samar. Si ganteng, si cantik yang luar biasa tadi. Sehingga kita ingin segera bertemu dengan dia. Tetapi jiwa kita ini cinta diri. Nah, ini kuncinya Bapak Ibu. Cinta dunia. Semakin itu meresapi, melengket, perlengketan, kemelekatan, apa deh bahasanya. Intinya kita itu tunduk pada ya apa ya, tunduk kepada baal-baal harta, baal-baal kenikmatan kedagingan, ya semakin sakit. Saya membayangkannya suhunya semakin tinggi untuk melepas kotoran tadi, karat dosa itu. Semakin meresap ke dalam hati kita, kecintaan kita kepada sesuatu, ya semakin susah dicopot. Paku kalau sudah semakin dalam, lebih mudah atau lebih susah nyabutnya Bapak Ibu? Susah. Susah. Bayangkan paku 10 cm sudah masuk 9 cm. Mau pakai tang pun, Susah. wah itu susah itu. Ya tenaganya pasti ekstra gitu. Dibanding paku yang 10 cm masuknya setengah senti gitu ya. Mudah. Jadi kalau kita, contohnya begini, kemelekatan itu. Aku harus makan dengan sate. Kalau nggak sate nggak mau. Sampai ke ujung dunia aku cari itu sate. Sate blora, sate babi, sate apa deh, kelinci, sate ular. Jadi melekat sekali. Beda dengan orang yang ya seadanya. Adanya apa? Adanya sayur bunga pepaya, pahit, ya udah. Besok adanya bakso, ya udah. Nggak memilih. Pakaian adanya kuning, ya udah. Mobil punyanya cuma mikrolet begini, naiknya mikrolet, ya udah. Tidak melekat. Aku harus pakai jam Rolex misalnya, atau apa gitu ya, atau Casio atau apa. Nah itu yang disebut kemelekatan. Semakin melekat pada sesuatu, semakin dalam paku itu, semakin lama nyabutnya, semakin susah nyabutnya, atau karatnya copotnya semakin lama. Nah, jadi kalau tadi seperti kata Bu Hilda, bedanya api penyucian dengan api di bumi, yaitu kalau api penyucian tadi pasti ke surga, ya kan? Kata Bu Hilda, ya itu benar. Tapi kalau api di bumi ya belum tentu ya, bisa kembali kita ke neraka. Jadi suatu harapan yang sudah pasti kalau kita di api penyucian. Bapak Ibu, uh, ternyata Bunda Maria itu sering mengunjungi purgatorium. Mereka nyebutnya bintang samudra. Jiwa-jiwa di api penyucian itu menyebut Bunda Maria bintang samudra. Dan pada saat-saat tertentu, Bunda Maria mendapat suatu otoritas, pasti dari Allah ya, membebaskan jiwa-jiwa tadi. Khususnya pada saat-saat tertentu. Kapan? Contohnya Natal. Hari semua orang kudus. Jumat Agung. Hari raya kenaikan Yesus ke surga. Hari raya kenaikan Bunda Maria. Bunda Maria diangkat ke surga. Itu jumlah jiwa yang diselamatkan lebih banyak daripada jiwa-jiwa yang diselamatkan pada hari-hari biasa. Jadi
sangat terbukti Bunda Maria itu menolong kita pada waktu kita hidup maupun setelah hidup. Bapak Ibu, kalau kita rajin dan sungguh-sungguh menginginkan menghadiri misa kudus, perjamuan anak domba, sesering mungkin, itu manfaatnya besar sekali. Maksudnya, selain kita bersatu dengan pokok anggur pada waktu kita hidup, ternyata berguna juga untuk nantinya. Maksudnya begini, pada waktu kita meninggal, terus anak kita, saudara kita, ayah kita, atau siapa saja teman kita memintakan, mempersembahkan misa kudus untuk kita. Apabila kita ini mencintai berdevosi, sering sekali hadir di misa kudus dan betul-betul menghayatinya, itu persembahan misa kudus tadi pada waktu kita meninggal, itu sangat menolong dibandingkan orang yang tidak berdevosi ataupun tidak punya panggilan untuk menyatu dengan tubuh Kristus, kemudian dia meninggal dan dipersembahkan misa kudus yang berguna, tetapi mungkin jumlahnya, mungkin ya, ini matematika ya, ini matematika saya pribadi. Mungkin jumlahnya, tapi Tuhan yang tahu. Lebih banyak yang dibutuhkan. Jadi kalau seseorang yang tidak jarang ke gereja atau ke gereja hanya seminggu sekali, apalagi ritual, maksudnya ya pokoknya datang, berdoa, berlutut, terima hosti, pulang. Seperti itu. Mungkin persembahan misa kudusnya pada waktu kita meninggal itu perlu beberapa puluh kali mungkin. Sedangkan bagi orang-orang yang rajin dan sungguh menghayati persatuan dengan Kristus, mungkin lebih sedikit jumlahnya. Tapi ini matematika saya. Tuhan yang tahu. Nah, dosa-dosa apa yang paling banyak menyebabkan orang masuk ke api penyucian, Bapak Ibu? Mohon pendapat. Dosa-dosa apa yang menyebabkan orang masuk ke api penyucian? Ayo, saya minta Kurang pendapatnya. mengasihi Tuhan dan sesama. Kurang mengasihi siapa? Tuhan dan Tuhan dan sesama. sesama. Oke, berikutnya. Yang lain? Tidak mentaati perintah-perintah Tuhan. Tidak mentaati perintah-perintah Tuhan. Berikutnya. Ayo, yang lain. Suam-suam kuku. Suam-suam kuku. Suam-suam kuku. Iya. Bagus. Berikutnya. Ada lagi dong, satu lagi dong, satu lagi dong. Apa lagi ya? Iri kata mengampuni. Tidak mengampuni. Ayo, Pak Thomas, satu lagi Pak Thomas. Saya Iri. lebih bersemangat kalau interaktif. Apa? Iri. Iri hati. Iri hati. Bisa nggak? Sombong. Iri hati. Iri hati. Itu dosa setan. Tidak ada Betul sih. relasi dengan Tuhan. Ya, 100 ya. Jadi pertama disebutkan oleh Maria Sima, orang yang tidak murah hati. Oh. Tidak murah hati. Ini kata Maria Sima, bukan kata saya ya. Ini kata Maria Sima. Orang yang tidak dermawan. Dermawan bukan berarti harus uang ya. Nah kalau seperti saya bagaimana? Dermawannya enggak harus uang dong. Doa. Pertanyaannya, apakah kita dermawan? Mendoakan banyak jiwa-jiwa. Iya. Bahkan saudara kita sendiri banyak nggak didoakan. Mungkin keponakan, mungkin sepupu, mungkin siapa deh nggak tahu. Mungkin nggak didoakan loh. Yang didoakan cuma keluarga inti. Saya, suami saya, istri saya, ayah saya, ibu saya, anak saya. Dah, menantu saya. Mertua deh. Paman, bibi, Pak Le, Pak D, Bule, Bude, aduh, lupa. Jadi kurang dermawan, kurang murah hati. Yang kedua, tadi dikatakan yang tidak berbelas kasih. Betul. Dan yang ketiga, orang yang keras hatinya. Mengeraskan hati. Kemudian orang yang kejam. Orang yang suka memfitnah. Orang yang suka gibah,
Gibah itu menceritakan kejelekan orang lain. Gibah. Gosip. Orang yang pendendam. Nggak mau mengampuni, tadi disebutkan juga. Orang yang serakah. Jadi memang tidak membunuh. Memang tidak memperkosa. Tidak teroris. Tapi nggak bisa masuk surga juga. Jadi, ini contoh-contohnya ya. Bu Ros, saya dikasih waktu sampai jam berapa, Bu Ros? Biar saya sesuaikan. Biasanya sih sampai 9:30, Pak. Oke, masih punya waktu 10 Masih. menit ya. Tapi kan harus ada ini ya, sharing ya. Ya nggak Ah, apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, perpanjang aja. Bu Ros baik kok. Terima kasih. Semua baik. Semua Oke, Bapak Ibu, tenang. ada suatu kesaksian dari Maria Sima begini. Suatu ketika, karena Maria Sima bisa melihat jiwa-jiwa di purgatorium dan bisa berkomunikasi, ada seorang bertanya, datang kepada Maria Sima. Maria Sima, tolong dong cariin si Loki dan si Bu Linda ada nggak di sana gitu. Dicari sama Maria Sima. Ada seorang laki-laki dan seorang perempuan yang ditanyakan gitu. Nggak tahu namanya, nggak disebut. Pokoknya laki-laki dan perempuan. Dicari. Di api penyidikan. Ada kagak? Nah, ini aneh yang terjadi. Yang perempuan kagak ada. Yang laki ada. Ya, yang perempuan kira-kira kemana? Ke neraka atau ke surga gitu kan? Tapi si perempuan ini terakhir meninggal gara-gara dia aborsi. Jadi kira-kira si wanita kemana? Bapak Ibu? Di api penyidikan kagak ada. Neraka. Matinya karena aborsi. Surga mungkin kalau di Neraka ya. Nah, Neraka. kok ke surga ya Pak ya? Kok bisa ke sana Pak? Nah, kalau dia minta maaf. yang laki ini pria yang saleh. Oh, minta ampun ya. Hebat Pak. Pak Thomas keren. Yang cowok ini seperti saya. Seolah-olah saleh. Ke gereja. Tetapi suka mengkritik orang. Yang cowok ini. Ada di api penyidikan ada. Ketemu si cowok. Ternyata orang yang kelihatannya saleh. Suka ke gereja. Bahkan setiap hari. Malah ada di api penyidikan. Si cewek malah hilang. Nggak ada. Yang aborsi. Ternyata masuk surga. Seperti kata Pak Thomas tadi. Kenapa? Karena dia seperti penjahat di sebelah kanan Yesus. Betul-betul bertobat dan rendah hati. Jadi gereja Katolik juga dulu begitu. Dulu gereja Katolik tidak mau mendoakan orang yang mati bunuh diri. Tetapi sekarang berubah. Tetap didoakan. Karena bisa saja di detik-detik terakhir seperti Dismas, penjahat yang di sebelah kanannya Yesus. Sebelah kirinya kan jatuh, si Gesmas. Yang sebelah kanannya Dismas. Dua-duanya penjahat, tapi yang satu bertobat. Maka hari ini juga engkau akan bersamaku di Firdaus. Nah, si perempuan tadi itu yang aborsi betul-betul bertobat dan rendah hati. Pertobatannya pertobat yang benar-benar. Ini nggak gampang, Pak Thomas. Jadi penyesalan yang sempurna itu nggak gampang. Bisa baca di Mazmur 51 ayat 19. Dengan jiwa yang hancur, dengan hati yang patah dan remuk, menyesali dosanya karena bukan takut masuk neraka, Pak Thomas, tetapi karena tidak mencintai Allah. Itu susah loh. Biasanya orang berbuat baik atau bertobat karena takut masuk neraka. Wah, kagak enak, Pol. Sampai kedengaran kertak gigi kayak di dokter gigi aja. Nah, tapi kebanyakan kan begitu kan?
Seperti ketakutan di dokter gigi itu kan, kalau mau dicabut. Di sini terdengar kertak gigi katanya, kitab suci. Bukan karena mencintai Allah. Bisa nggak kita mentransformasi? Aku nggak mau masuk neraka karena aku mencintai Allah. Aku menyesali dosa-dosaku. Aku benci, aku jijik terhadap dosa-dosaku Tuhan. Keren. Ya. Nah, karena engkau yang mencintai aku, tapi aku tidak membalasnya. Betul. Aku yang harusnya disalib Tuhan. Yesus disalib. Tubuhnya dipaku di kayu. Artinya apa? Kita pun harus menyalibkan tubuh kita ke dagingan kita. Agar jiwa kita bisa masuk ke surga. Kalau kita nggak dipaku, nggak memikul salib, ya nggak masuk surga. Ya maksudnya bukan paku beneran. Di sini kita mau menerima penderitaan. Ini poin saya Bapak Ibu. Penderitaan itu tadinya saya sangat jauhin. Sangat saya hindari. Oh, nggak enak. Tapi ternyata Bapak Ibu, itu satu-satunya jalan. Penderitaan itu. Jadi penderitaan itu dipakai sebagai jalan untuk kita persembahkan kepada Yesus. Yesus, aku persembahkan penderitaanku ini, sakitku ini. Jadi pernah Maria Sima juga mendapat kesaksian bahwa ada seorang pastor sakit TBC di sanatorium, ada seorang perempuan sakit TBC di sanatorium yang sama. Terus si perempuan ini ngobrol kepada pastornya. Si pastor, pastor, aku berterima kasih, bersyukur sama Tuhan. Aku sakit TBC. Aku mau mempersembahkan sakit TBC-ku ini demi silih untuk dosa-dosaku dan orang-orang yang di purgatorium. Si pastor, aku kagak berani ngomong gitu. Aku ingin sembuh, nggak mau aku persembahkan. Pada waktu meninggal, si perempuan ini hanya butuh 3 kali bisa masuk surga, sedangkan si pastor lama sekali di purgatorium. Jadi jangan minder Bapak Ibu. Bukan berarti suster dan pastor itu masuk duluan. Kedua-duanya mati bersamaan karena TBC. Ditulisnya begitu. Jadi pada saat yang bersamaan mati, dua-duanya karena TBC, dua-duanya ngobrol. Pada waktu mereka berdua ngobrol, didengarkan oleh seorang suster yang mendapat vision. Nah, susternya ini cerita ke Maria Sima. Jadi, yang satu sudah nggak ada di api penyucian. Yang satu masih nongkrong, nongki-nongki di situ. Oke. Jadi mungkin aja pastor-pastor, ya saya nggak mengatakan pastor jelek, enggak. Tapi kan kita juga tahu ya, di dunia banyak yang terkena skandal. Ya, jadi ya nggak semuanya gitu. Jadi Bapak Ibu mohon maaf karena waktunya habis, tapi sebetulnya materinya masih banyak. Mungkin Aduh, lanjut lagi Pak. Sesi kedua ya, bikin ya. Lebih continue. boleh juga. Karena mungkin ada yang ngantuk atau mau sharing, mau Boleh. berdiskusi ya. Tapi ada juga pastor Mungkin yang nanti ngarang buku, lumayan Sima dia ngarang buku. Ada nggak sih cara dia buku memang gimana orang langsung masuk surga? Dia ada ngarang buku juga tuh. Dia ngarang ya. buku juga. Jadi Nah, dia langsung yang tanpa lewat api penyucian. Kalau nggak salah ada ya dia. ya betul. Ada bagaimana uh, cara langsung masuk surga. Tapi Pak Thomas sudah tahu. Bapak Ibu di KKI Cideng sudah tahu semua. Yang susah itu melaksanakannya. Iya. Intinya satu, kasih. Kasih menutupi banyak dosa. Saya cerita ya, waktu itu saya tambahin ya. Ada seorang laki-laki mengunjungi orang tuanya. Di rumah orang tuanya ada badai salju. Terus tetangga si rumah orang tuanya ini berteriak, tolong kami kena longsoran salju. Nah, anak laki-laki ini mau nolong. Mamahnya bilang, jangan.
kamu nanti juga terkubur salju. Tapi si anak memang keras kepala, hatinya baik. Tetapi kelakuannya buruk. Hatinya baik, kelakuannya buruk. Dia nekat keluar ke longsoran salju dan mati. Nah, pada hari ke berapa ya? Hari ketiga, dia menampakkan diri kepada Maria Siman. Tolong persembahkan 3 kali misa kudus untukku. Aku akan masuk ke surga. Padahal kelakuannya bejat. Nah, teman-temannya pada komentar, wah kalau gue nggak mau lah kayak dia. Kayak nggak tahu aja kelakuan dia kayak apa. Sok pahlawan. Emangnya bisa masuk surga? Buat apa doain orang seperti itu Maria Siman? Jadi banyak orang menghakimi orang lain dari penampakan luarnya. Apa sih Loki itu masuk neraka? Ya belum tentu. Ya nggak tahu bisa masuk neraka juga. Tapi masalahnya itu kadang-kadang melihat kelakuan saya yang bejat ini, orang langsung menghakimi. Padahal belum tentu. Penjahat di penjara di Cipinang atau di mana, di Nusa Kambangan atau dimanapun gitu ya, itu bisa jadi lebih dulu dari kita yang sering berkumpul berdevosi. Karena kita berdevosinya ritual. Ah, ini berbahaya. Ini jebakan Bapak Ibu. Ya pokoknya kalau alarmnya bunyi kita berdoa. Nah, saya kemarin membaca BHF 1227. Bentar, saya sudah masukkan belum ya? Ini dosa-dosa yang paling banyak menyebabkan orang masuk ke purgatorium. Tadi saya kita bahas ya. Tadi kisah wanita aborsi sudah. Seorang pendendam ini belum nih. Tapi dari yang ketiga sudah nih. Kisah perbuatan baik mengampuni dosa seumur hidup itu sudah saya ceritakan. Yang tadi yang kelongsoran salju itu. Perbuatannya seumur hidup jahat tapi nolong. Jadi seorang yang mau mengorbankan nyawanya. Jadi seorang yang mati demi menolong orang lain sudah garansi masuk surga. Walaupun mungkin perlu 3 kali misa persembahan misa kudus karena dia masih nunggu di api penyucian. Tapi nggak lama. Bisa setengah jam di api penyucian, bisa 5 menit, bisa sampai akhir zaman. Nah ini tadi saya mungkin Pak Thomas tadi ya yang bicara siapa orang yang berpeluang besar masuk surga yang tadi katakan ada bukunya. Jadi kasihilah sungguh-sungguh seseorang yang akan yang lain sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Jadi kalau mau gampang masuk surga, sudahlah setiap kali kita mau bicara, mau berpikir, mau bertindak, dasarnya cuma satu, belas kasih tanpa pamrih, garansi masuk surga. Tapi apa gampang, Pak? Bu, nggak gampang. Kadang-kadang kita memanfaatkan, berpamrih. Aku berbuat begini supaya dipilih jadi wakil presiden apa gitu ya. Jadi ada tujuannya. Aku berbuat begini supaya anakku diterima kerja di perusahaan ini atau dan sebagainya. Atau supaya naik gaji, naik pangkat, supaya aku ngasih bunga mawar supaya dicintai, cintaku diterima. Ini yang harus kita rubah mindset ini. Bahkan Yesus mengatakan cintailah musuhmu. Nah itu kasihlah sungguh-sungguh. Yesus baik sekali. Nunjukin ke kita jalannya ini loh jalannya. Kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak dosa. Udah lakukan itu Pak. Pak Thomas. Nggak usah baca bukunya. Bapak langsung masuk surga. Nah, karena ini firman. 1 Petrus 4 ayat 8. Nah,
Di dunia ini, jika kita menderita, bedanya dengan penderitaan kita di api penyucian. Penyucian menderita loh. Jadi kok disuruh milih ya, Bu Linda mau menderita di dunia atau nanti saja di api penyucian. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk api penyucian. Atau muda foya-foya, tua sengsara setengah mati, mati masuk surga. Pilih mana, Bu? Jangan milih di luar itu ya. Saya kasih 2 pilihan itu doang. Mau menderita di dunia Nah, atau mau menderita di api penyucian? Itu pertanyaan saya. kalau asal di Di dunia dunia, atas kepastian udah pasti masuk surga ya mungkin udah pasti nih, udah Tuhan kasih aku pasti jemput kau. Tapi kalau ya udah pasti ya bisa pasti Pak, gitu. pasti. Kalau Kalau Bapak mempersembahkan penderitaanku ini dengan ikhlas sebagai silih atas dosa-dosaku, atas dosa siapa yang meninggal? Kakeknya, nenek buyut, anak, apalah nggak tahu. tapi kan kadang-kadang on off ya Mau Pak nggak? ya, dan penderitaan itu ya kadang-kadang mau bisa Nah, bisa itu ikhlas, susahnya. bisa bisa mengeluh kayak Pak ini Faustin aja juga mau. Aduh, kok sengsara sekali. Aku pernah loh cerita di KKI Cideng. Tahu siapa gitu yang sakit cancer pada tahap pengobatan morfin, dia nggak mau diobatin morfin. Yaitu, aku mempersembahkan penderitaanku seperti Yesus pun nggak dikasih absinte. Absinte itu anggur yang dicampur tumbuhan absintus yang bisa meringan, painkiller kayak Panadol. Nggak mau. Ya mati dalam kesakitan. Seperti makanya Paus nggak mau dikasih heroin sebagai painkiller karena painkiller tingkat tertinggi ya sudah heroin doang, nggak ada lagi. Nggak mau. Nah, kita kalau kesakitan, saya kalau pusing langsung Panadol merah plus kopi. Nah, beda sekali kan sama Paus. Saya hiu karena saya begitu mumet nggak bisa mikir. Saya Tapi takut kadang sekali kalau mumet. menderita tuh kan kita mikir yang ditinggalkan ya. Kadang kalau kita jadi bikin susah, bikin Ah, nyusahin itu keliru Pak. orang. Itu suatu kekeliruan besar Pak Thomas. Oh. Itu kekeliruan besar dan sebuah bentuk kesombongan. Kenapa? Hmm. Akulah yang bisa membahagiakan mereka. Aku yang bisa taking care of them. Enggak. Dengan kematianku justru dia lebih bahagia. Karena Tuhan nanti akan turun tangan dengan cara nggak tahu cara apa. Mungkin istrinya kawin lagi, mungkin dapat asuransi, mungkin ya nggak tahu apa. Jadi kita harus out of the box juga ya Pak. Iya. Ya, salah satu cara kalau Pak Thomas tadi katakan buku cara cara singkat masuk surga. Satu, hidup dalam kasih. Kedua, jangan takut mati. Ditulisnya begitu. Jangan takut mati. Nah, ini bukan karangan saya, ini ditulis begitu. Jangan takut mati. Jadi orang yang takut mati Masuk adalah surga. orang yang nggak bisa masuk surga. Kan Dan harus semua orang mati takut dulu. mati. Mana dong enak hidup? Makan bakso, spaghetti, baby back ribs, di Tony Romas, dan lain-lain. Ya gimana ya? Kalau kedagingan kita hidup dipimpin oleh daging, bukan oleh roh, Betul, ya betul, betul. susah. Masih melekat. Melekat kepada sop kondro, melekat kepada diamond, atau bakso lapangan tembak, gitu ya. Jadi Baca lapangan tembak. pokoknya harus tidak melekat pada siapapun. Melekat pada suaminya, istrinya. Bukan maksudnya selingkuh, bukan begitu ya. Maksudnya Iya. melekat, Iya. aku menyerahkan hidupku untukmu Tuhan. Engkau panggil aku siap. Lah anakku siapa yang ngurus? Suamiku ntar kawin lagi. Ya biar aja kawin lagi. Nggak apa-apa. Gak usah dipikirin ya Pak. Karena kan setelah dipisahkan oleh kematian kan boleh kawin lagi. Ya nggak apa-apa. Iya. Jadi kemelekatan itu
Cinta diri itu, cinta kepada kemauanku supaya aku dituruti, otoritasku, aku puas. Kalau orang nurut sama aku, wah susah. Tapi begini bisa nggak Pak? Harus lepas, Harus lepas. lepas bebas. Ya, kita mengibaratkan kita tuh mau tidur.